Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Arelia dari kelas C2 NIM 202101030022. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya di sini akan menjelaskan tentang mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Pengertian korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Sejarah peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar di Indonesia, seperti Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Dalam peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Di dalam lingkungan keluarga, 2. Di dalam lingkungan kampus, 3. Di dalam lingkungan masyarakat sekitar, dan yang terakhir di dalam lingkungan nasional. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari korupsi? Apakah anggota keluarga tidak menyalahgunakan fasilitas kantor atau fasilitas tempat dia bekerja yang menjadi haknya? Jika ada anggota keluarga yang seperti itu, hendaknya kita menasihati. Yang kedua, di dalam lingkungan kampus. Upaya mahasiswa dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu konteks individu dan konteks komunitas. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya dan organisasi kemahasiswaan di kampus agar tidak berperilaku koruptif dan melakukan korupsi. Yang ketiga, yaitu di lingkungan masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Apakah kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Misalnya pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk membuat surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya, dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Selanjutnya, apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu lalu lintas, dan penyeberangan jalan? Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya, pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu di lingkungan nasional. Dalam lingkungan nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam pencegahan korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya
koruptif dan tindak korupsi di lingkungan masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi yang bersifat lokal atau nasional. Kegiatan anti korupsi yang dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN. Untuk mencegah terjadinya korupsi, kita perlu meningkatkan peran keluarga dalam penerapan pendidikan anti korupsi dini sebagai figur dalam pembentukan karakter, karena pendidikan utama yang paling awal didapatkan generasi muda berasal dari keluarga. Pendidikan anti korupsi seharusnya diterapkan di bangku perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib maupun pilihan, karena mahasiswa sebagai salah satu bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki kompetensi intelektual, ide-ide yang inovatif, kebijakan, dan pola pikir yang lebih diplomatis, menjadikan mereka agen perubahan pembelajaran kehidupan nasional. Selanjutnya, salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.